Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Academy Genius War Master nih, yang chapter 45. Nah, di sini kita masih melihat pertarungan antara elf yang jahat melawan elf yang baik. Nah, serta Ronan dan teman-temannya melawan Orc yang palanya dua. Ini High Roach apa ya? Gue juga nggak tahu nih jenisnya. Ini seperti di atas Orc biasa ya, jenis di atas Orc biasa. Nah, di sini si elf yang siapa namanya ya? Satir. Iya Satir apa siapa namanya ya, elf baik itu? Lupa. Pokoknya di sini dia lagi terdesak melawan elf yang jahat ini nih guys ya. Karena kan si elf baik ini ternyata ya gampang lengah ya. Emang kalau kita lihat pertarungan di awal chapter kemarin kan dia itu hanya sepertinya cuma support ya, sejenis support ya, tapi seperti banyak nahan gitu. Itu dia nggak banyak nyerang karena emang kekuatannya itu lebih tipe mage ya, dibandingkan si cewek yang jahat ini, si elf jahat ini. Nah, kalau elf jahat ini kan lebih ke namanya penyerang utama lah ya, karena kan dia berpedang. Nah, elf yang jahat ini Sarante. Nah, dan sedangkan Sarante ini lebih ke mage, penyihir yang menyerang dengan kekuatan sihirnya ya. Beda cerita kalau di manual MC lain, meskipun mage penyihir juga masih bisa bertarung kan. Nah, ini namanya juga NPC kan ya. Jadi nggak dikasih plot twist yang lebih membangkongkan. Tapi di sini menurutku udah bagus kok ya, perlawanan kekuatannya di chapter kemarin udah bagus dia. Nah, ini masih pertarungan terus. Sepertinya di chapter ini kita akan melihat kekalahan si elf yang jahat nih. Elf yang baik ya, si Sarante ini ya. Apalagi gue ngeliat tangannya itu putus ya. Itu tangannya itu putus tiba-tiba, kalian lihat sendiri, yang berarti terkecoh lah, dia lengah. Disangka kalau si Ronan itu sedang bahaya nih sama teman-teman. Makanya tadi niatnya si Sarante mau ngebantuin si Ronan, sedangkan pas mau ngebantuin Ronan malah dibantai sama si elf yang jahat ini. Nah, si Ronan ini masih sibuk ya sama teman-temannya buat melawan si Ot yang berkepala kembar ini. Tapi di sini Ronan sendiri ya bertarung karena teman-temannya nggak mampu. Mentalnya mungkin mereka tuh lebih ke mentalnya itu kalah ya sama saat melihat si Ot kembar ini udah nggak bisa gerak, gemeter, takut ya. Maklum masih namanya juga baru ketemu monster dan mereka kan masih anak-anak dan sekolah di akademi, belum pernah ngelawan monster yang lebih kuat dari mereka lah. Nah, sedangkan si Ronan ini kan emang tubuhnya aja yang kecil tapi jiwanya itu udah dewasa dan udah sering dia ngelawan hal-hal yang monster-monster seperti ini guys. Beda cerita sama teman-temannya yang lain. Makanya sama si Ronan ini dia itu lebih suka bertarung sendiri. Kalian lihat sendiri ya, habis-habisan meskipun kekuatannya agak sedikit renggang, ada jarak ya, tapi tetap berusaha si Ronan sampai teman-temannya benar-benar aman. Nah, ini si laki-laki itu juga yang badannya gede juga mental jauh ya, dia sampai pingsan begitu dia. Nah, di sini dua pertarungan nih, nggak tahu siapa yang berakhir duluan, tetapi karena dikasih cuplikan kemarin bahwa si Sarante ini bakalan tewas ya, mungkinan setelah si Ronan ini nih melawan Orc ini nih ya, dengan kekuatan penuhnya yang udah kritis lah, habis-habisan dia bakalan ngejar si Sarante sama si elf jahat itu ya, dan pada akhirnya nanti sia-sia karena emang MC kali ini kayak di nerf banget ya, kayak dibiarin buat kehilangan si Sarante ini ya. Mungkin buat up kekuatannya dia bakal ke depan itu dia makin kuat lagi kali ya. Perlu cerita seperti ini, mungkin kata penulisnya begitu, makanya dibikin ada yang mati. Karena kalau nggak gitu kan MC-nya kayak masih lalai aja gitu, masih kayak santai ya kan. Yang sebenarnya musuh-musuhnya itu bukan hanya para malaikat yang muncul di awal chapter guys, tapi yaitu iblis, monster-monster lain yang emang benar-benar pengen nguasain bumi guys ya. Nah, jadi ini masih kayak ya seperempat perjalanan untuk Ronan biar menjadi lebih kuat lagi, meskipun kita lihat musuh-musuhnya malah lebih OP lagi ya. Apalagi penyembah-penyembah dewa ya, nggak tahu itu dewa iblis atau god yang lain, kita belum melihat identitasnya ya, serta
belum jelas lah. Nah, balik lagi ke pertarungan Sarante dan si Alf ini ya, dengan tebasan itu memutuskan tangan si Sarante sepertinya ya. Meskipun kita nggak diliatin di akhir chapter tangan siapa yang buntung itu, tapi kalau gue yakin sih itu tangannya Sarante ya. Apalagi dia lengah, tiba-tiba si Elf yang jahat itu ada di belakang dan menebaskan pedangnya sendiri. Ya, untungnya cuma kena tangannya, kayaknya nggak kena palanya ya. Tapi di sini Sarante pun udah kehilangan atau kehabisan tenaga serta darah kali ya. Iyalah, mau nggak mau entah nggak tahu caranya gimana, tapi emang dia bakalan tewas ya. Telat-telat ya si Ronan. Berarti si Ronan bakalan balas dendam nih sama cewek Elf ini nih. Nah, meskipun cewek ini bakalan lolos, kayaknya bakalan lolos karena ini bukan tandingan dari si Ronan yang sekarang ya. Karena Ronan yang sekarang itu masih lemah untuk melawan Elf yang jahat ini. Nah, makanya si cewek ini selamat ya, tanpa meskipun dikejar pun itu percuma. Itu bakalan bikin si Ronan pun tewas. Makanya gue nggak tahu kenapa nanti pokoknya si cewek Elf ini kan kepengen si Ronan mati juga ya, tapi kenapa dia nggak ngebunuh ya? Biasanya mungkin karena si cewek Elf ini juga udah kena efek samping dari saat pertaruhan, entah itu kelelahan atau di saat-saat terakhir Sarante menggunakan sihirnya untuk memperlemah kekuatan dari Elf ini. Entah itu apa ya, kita belum lihat, nanti ditunjukin di chapter ini. Gue juga bingung ya, mudah-mudahan di chapter ini udah kelar, selesai gitu pertarungannya. Ini udah beberapa chapter nih ya, di art ini yang belum selesai tetap diperpanjang sama penulisnya. Nah, ini yang gue bikin ya, ilustrasinya yang tinggal diwarnain aja sih. Ini yang gue bikin pertarungan antar Sarante dengan si cewek Elf itu tuh yang jahat. Kalau kalian lihat nih ya, posisinya ini emang yang tadi gue bilang, si Elf yang jahat ini mau nyerang Sarante ya dengan kekuatan penuhnya. Ibaratnya mau memenggal palanya. Nah, dia pengen ngenain lehernya tapi malah ditangkis sama Sarante ya. Kalau nggak begitu, kalau dia nggak ngorbanin tangannya, kemungkinan bakalan kena palanya. Pas banget tuh, kalian lihat sendiri, ini udah dikeker abis nih ya, dari belakang ke leher, sekali tebas udah amsong. Kemungkinan nggak selamat ya. Ya meskipun pada akhirnya nggak selamat karena mungkin udah kehabisan darah, udah lelah juga ya kan. Dia juga, Ronan juga datangnya telat ya, habis ngelawan Ord juga kan. Ordnya itu juga kuat juga, yang Ord kembar. Nah, makanya di sini terlambat untuk nyelamatin Sarante. Oke. Mungkin sampai sini aja yang bisa kita review kali ini. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya. Kalau kalian ada requestan, ada pertanyaan, bisa DM IG gue atau bisa langsung di kolom komentar video ini ya. Nanti kita bikinin video-video lainnya. Terima kasih yang udah nontonin video gue. Sampai jumpa lagi di next video.